Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Wulandari, semester 5 dengan nomor NIM 1872050050, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti, Bekasi. Baik, sehubung adanya video ini, saya ingin menyelesaikan tugas UAS saya yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, itu Bapak Karyadi MM. Baik, materi yang pertama tentang pasar modal. Pengertiannya, arti sempit suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan atau yang dikenal dengan bursa efek. Yang kedua, menurut kamus, yaitu pasar merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi atau capital market. Yang ketiga, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang keempat, yaitu produk yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan hak atau pemilikan perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, pasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang bersangkutan dengan efek. Selanjutnya, efek adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat harga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utama atau bukti raik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu pasar modal di Indonesia diselenggarakan oleh dua perusahaan, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. Baik, selanjutnya itu tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Era sebelum tahun 1976, saham dan obligasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada abad ke-19, yaitu dengan berdirinya cabang Bursa Efek Frankfurt the Effectional di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912. Selain cabang di Batavia, selanjutnya diikuti dengan pembukaan cabang Semarang dan Surabaya. Sejak terjadinya Perang Dunia Kedua, pemerintah Hindia Belanda menutup ketiga bursa tersebut pada tanggal 17 Mei 1940 dan mengharuskan semua efek disimpan pada bank yang telah ditunjukkan. Pasar modal di Indonesia mulai aktif kembali pada saat pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan obligasi pemerintah dan mendirikan Bursa Efek di Jakarta, yaitu pada tanggal 31 Juni 1952. Keadaan ekonomi dan politik yang sedang bergejolak pada saat itu telah menyebabkan perkembangan bursa berjalan sangat lambat yang diindikasikan oleh rendahnya nilai nominal saham dan obligasi, sehingga tidak menarik bagi investor. Baik, selanjutnya Praderegulasi 1976 sampai dengan 1987. Kapres RI nomor 52 mengaktifkan kembali pasar modal. Sampai dengan tahun 1983 telah tercatat 26 perusahaan go publik dengan dana sebesar 285,50 miliar. Era deregulasi 1987 sampai dengan 1990. Pakdes 87 tentang penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, penghapusan biaya pendaftaran emisi efek yang ditetapkan oleh Bapepam, kesempatan bagi pemodal asing untuk kembali membeli efek semaksimal dari 49% dari nilai emisi, penghapusan batas fluktuasi harga saham di bursa efek. Pakto 88 yang antara lain berisi tentang ketentuan legal leading limit dan pengenaan pajak atas bunga deposito yang berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Pakdes 88 di mana pemerintah memberikan peluang pada swasta untuk menyelenggarakan bursa. Beberapa paket kebijakan tersebut telah mampu meningkatkan aktivitas pasar modal sehingga pada tahun 1990 sebanyak 153 perusahaan publik dengan dana yang terhimpun sebesar 16,29 triliun. Baik, yaitu selanjutnya masa konsolidasi 1991 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jumlah emiten meningkatkan menjadi sebanyak 288 perusahaan pada bulan Juli tahun 2000 dengan jumlah saham beredar sebanyak 1.090,41 triliun saham.
Swastanisasi Bursa Efek pada tahun 1992, pada tanggal 22 Mei 1995 diterapkan otomatis sistem perdagangan Bursa Efek Jakarta di Jakarta Automatic Trading System. Pada September 1996, Bursa Efek Surabaya memperkenalkan sistem The Smart Market Information and Automated Remote Trading yang memungkinkan terlaksananya perdagangan jarak jauh. Selanjutnya yaitu sejarah pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah dihadiri sejauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau FOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun dengan mempersingkat secara tonggakan perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Pada tanggal 14 Desember 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1914 sampai dengan 1918, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia ke-1. Lalu pada tahun 1925 sampai dengan 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Lalu pada awal tahun 1939, karena isu politik Perang Dunia Kedua, Bursa Efek di Semarang dan di Surabaya ditutup kembali. Dan pada tahun 1942 sampai dengan 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya pada tahun 1952, Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu Lukman Waradinata dan Menteri Keuangan Profesor Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Instrumen yang diperdagangkan yaitu obligasi pemerintah RI 1950. Lalu pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda Bursa Efek semakin tidak aktif. Lalu pada tahun 1956 sampai dengan 1977, perdagangan di Bursa Efek vakum. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto yang dijalankan di bawah BAPEPAM atau Badan Pelaksanaan Pasar Modal. Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publiknya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Lalu pada tahun 1977 sampai dengan 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Lalu pada tahun 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 yaitu Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Lalu pada tahun 1988 sampai dengan 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat sangat meningkat. Lalu pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel di Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
Pada bulan Desember 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88, Pakdes 88 yang diberikan kemudahan perusahaan untuk go publik dan beberapa kebijakan lainnya positif bagi pertumbuhan pasar modal. Lalu pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya (BS) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas memiliki swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Lalu pada tanggal 13 Juli 1992, swastanisasi BEJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tinggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Lalu pada tanggal 22 Mei 1995, sistem otomatis perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer atau JATS atau Jakarta Automated Trading System. Selanjutnya pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. Lalu pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat yaitu mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Lalu pada tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh remote trading. Lalu pada tahun 2007, pembangunan Bursa Efek Surabaya (BS) dan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya visi dan misi pasar modal. Visi pasar modal yaitu menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global dan mendukung perkembangan ekonomi Indonesia, ekonomi nasional. Lalu misi pasar modal yaitu yang pertama, misi ekonomi menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien guna menunjang perekonomian nasional. Lalu yang kedua, misi ekonomi menciptakan iklim kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh biaya bagi modal dalam melakukan alternatif investasi. Lalu yang ketiga, misi sosial budaya, mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi. Lalu yang keempat, misi kelembagaan, mewujudkan lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri. Selanjutnya jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana (primary market), yaitu perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik yang biasanya dikenal dengan penawaran umum atau Intel Public Offering atau IPO. Yang kedua, pasar secondary market, yaitu pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO di mana perdagangan hanya terjadi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Transaksi ini tidak lepas fungsi berusaha sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Lalu yang ketiga, pasar paralel, yaitu merupakan pelengkapan dari bursa efek yang ada bagi perusahaan penerbit efek atau emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Baik, selanjutnya di sini masih kita bisa lihat struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada Bapepam, yang selanjutnya yaitu ada LKP, yaitu profesi penunjangnya angkutan, konsultan hukum, penilai, notaris. Lalu bursa efek yaitu ada penjaminan emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Lalu LPP yaitu lembaga penunjang, yaitu ada biro administrasi efek, bank kustodian dan wali amanat, penasehat investasi, dan pemeringkat efek. Lalu di bawahnya itu ada emiten perusahaan publik, lalu di bawahnya lagi ada investor. Baik, selanjutnya di sini ada proses go publik. Yang pertama yaitu ada profesi penunjang modal, yaitu membantu emiten dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Lalu yang kedua, emiten itu berfungsi sebagai mengajukan permohonan kontrak pendahuluan. Lalu yang ketiga, kontrak pendahuluan antara emiten dan bursa efek ditandatangani. Lalu yang keempat itu emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Lalu yang kelima, Bapepam akan mengeluarkan pernyataan efektif. Lalu yang keenam, emiten dan lembaga penunjang pasar modal melakukan penawaran umum. Lalu yang ketujuh, emiten itu mengajukan permohonan pencatatan di bursa efek. Lalu yang ke-8, persetujuan pencatatan dan pengumuman di bursa. Lalu tahap ke-9 yaitu perdagangan efek di pasar sekunder atau bursa efek Jakarta.
Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebut dalam penjelasan saya tentang perkembangan pasar modern di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.